Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Ranti Muntiari dengan NIDN 0627119301. Saya adalah dosen program studi promosi kesehatan Politeknik Kaltara. Adapun mata kuliah yang saya ajukan untuk penilaian PDD UKT-PT bidang pengajaran adalah mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Mata kuliah ini berjalan di semester genap dengan bobot 2 SKS. 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi MK capaian pembelajaran akhir dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep dan peran sistem informasi kesehatan serta mengoperasikan SPSS dan MySQL untuk analisis dan pengelolaan data kesehatan. Dalam pembelajaran, membahas konsep dan penerapan sistem informasi kesehatan SIK dalam promosi kesehatan, serta keterampilan teknis menggunakan SPSS dan MySQL untuk analisis dan pengolahan data kesehatan berbasis bukti evidence-based. Mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan ini akan dibagi di dalam 11 bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan dibahas untuk 16 pertemuan. Yang pertama, pengantar sistem informasi kesehatan dan mengakses sistem informasi kesehatan. Yang kedua, komponen sistem informasi kesehatan, perangkat keras, perangkat lunak, dan SDM. Yang ketiga, siklus hidup sistem informasi kesehatan. Yang keempat, mengimplementasikan penggunaan SPSS. Yang kelima, input data dan analisis deskriptif di SPSS. Yang keenam, analisis brevet dasar, cross-tab, dan chill square. Yang ketujuh, penggunaan SPSS. Yang kedelapan, pembuatan tabel dan relasi tabel melalui MySQL. Yang kesembilan, DML, data manipulasi language melalui MySQL. Kesepuluh, studi kasus sistem informasi kesehatan Puskesmas. Dan yang ke-11, backup, restore, dan keamanan data MySQL. Yang ke-12, visualisasi data dan pelaporan kombinasi SPSS dan MySQL. Sedangkan pertemuan terakhir dengan pendekatan Project Based Learning, mahasiswa secara berkelompok diminta untuk merancang, membuat database menggunakan MySQL untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Dan yang terakhir, di pertemuan ke-16 adalah UAS, ujian akhir semester. Model perkuliahan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah menggunakan model konvensional atau tatap muka yaitu luring. Selain itu, di setiap pertemuan di luar UTS dan UAS, proses pembelajaran yang dilakukan telah memenuhi unsur delivery, interaction, dan assessment. Pada unsur delivery, saya telah berupaya pada saat penyampaian materi yang diberikan tersusun secara runtun dengan didukung dengan materi, referensi dengan lengkap. Baik itu berupa buku referensi, PPT, modul praktikum yang dikembangkan secara mandiri dan dapat didownload atau diperoleh oleh mahasiswa yang didapat dari grup WA kelas mata kuliah ini. Pada unsur interaktif, di setiap pertemuan saya selalu berupaya membuka ruang diskusi melalui kegiatan tanya jawab, baik itu di awal perkuliahan maupun di akhir perkuliahan, maupun itu secara langsung kepada mahasiswa dan dari grup WA kelas mata kuliah, terkait hal-hal yang belum dipahami mahasiswa di dalam kelas. Kemudian, pada unsur assessment atau penilaian, saya berpatokan kepada pedoman Politeknik Kaltara dalam bidang pengajaran. Proporsi bobot untuk tugas, UTS dan UAS 20, 25, 25. Ditambah kehadiran perilaku 15-15. Baik tugas dibuat evaluasi baik itu berupa resume materi, pretest, post-test, kuis, serta latihan dan tugas. Grup WA kelas mata kuliah ini bertujuan untuk mengeser materi, pemberian informasi-informasi, serta mengingatkan tugas mahasiswa untuk mata kuliah ini. Dan website Sepima digunakan untuk absensi mahasiswa yang dilakukan oleh dosen. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang telah saya lakukan, yuk marilah kita simak video pembelajaran minggu ke-10 yang telah saya laksanakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke,
Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti kuliah pada pagi hari ini, ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang DML, Data Manipulasi Language melalui MySQL. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu membahas tentang pembuatan tabel dan relasi tabel melalui MySQL, ya. Oke, Ibu tanya dulu, apakah sudah mengerjakan tugas praktikumnya? Sudah, Bu. Apakah ada kesusahan? Oke, coba nanti Ibu cek ya. Oke, selanjutnya kita masuk untuk capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan DML, Data Manipulasi Language melalui MySQL. Jadi nanti kalian akan menggunakan perintah DML, contohnya ada update, ya, ada delete, terus ada insert. Nah, itu contoh dari manipulasi. Ya. Oke. Nah, kita masuk. Hari ini akan membahas apa sih? Jadi di sini nanti akan Ibu jelaskan. Hari ini kita awalnya akan membahas tentang refleksi pertemuan sebelumnya atau pretest, ya. Jadi nanti Ibu akan kalian akan melakukan pretest sebelumnya. Lalu di sini Ibu akan menjelaskan mengenai DML, Data Manipulasi Language. Lalu diteruskan dengan materi perintah SQL DML. Lalu ada praktikum, jadi kalian nanti akan melakukan praktikum. Lalu yang terakhir ada post test dan refleksi pertemuan hari ini. Ya, oke. Selanjutnya, oke, Ibu akan melakukan refleksi dulu nih untuk pertemuan hari ini. Nah, Ibu mau tanya, materi apa saja yang kamu pelajari minggu lalu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan, Haris. Membuat database tentang kesehatan, Bu. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Oh ya, silakan Cindy. Jadi, Bu, selain membuat database kesehatan, kami juga membangun relasi dengan menggunakan perintah dasar SQL. Oke, betul. Ada lagi? Satu lagi? Penambahannya? Oke, silakan Khalid. Sedikit menambahkan perintah SQL yang digunakan seperti create database dan create table. Ya, betul sekali. Jadi, minggu lalu kita mempelajari bagaimana caranya membuat tabel, apa saja perintahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ya. Apakah ada kesulitan mengerjakan latihan dan tugas praktikum minggu lalu? Jika ada, di bagian mana? Ada, Bu. Oh ya, oke. Silakan Rokaya. Membuat relasi dan penentuan primary key pada tabel. Oh ya, oke. Memang agak susah ya membuat primary key pada relasi tabel karena kita sudah menentukan tuh tabel apa saja yang primary key-nya atau kodenya apa, lalu kita buat lagi tabel selanjutnya, terus kita tentukan lagi nih kodenya apa. Jadi kalau kita buat satu kode di kode tabel awal, di terakhirnya di tabelnya harus ada kode juga. Jadi mereka saling berelasi. Oke, berarti sudah paham untuk materi minggu lalu? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya berarti kita akan melaksanakan pretest, ya. Tolong siapkan HP dan internetnya, ya. Oke, sudah? Sudah semua?
Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang DML ya, data manipulasi language ya, di mana DML itu kepanjangannya adalah data manipulasi language ya. Oke, nah DML itu adalah bagian dari SQL. SQL itu adalah struktur query language ya, di mana digunakan untuk mengolah dan memanipulasi data seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal ya, memanipulasi data di dalam database. Lalu di dalam DML itu ada perintah-perintahnya. Salah satunya apa? Select, insert, update, dan delete. Nah, DML ini menggunakan perintah ini. Ya, jadi nanti kalian bisa menggunakan 4 perintah ini. Ya, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara penggunaan dari perintah itu. Ya, oke. Selanjutnya, nah di dalam perintah SQL DML tadi seperti yang Ibu sebutkan, ada select, ada insert, ada update, dan ada delete. Ya, perhatikan. Yang perlu diingat, perintah dari DML itu ada 4. Ada apa saja? Select, oke, ada 4 ya. Oke, selanjutnya akan Ibu jelaskan dari 4 perintah ini. Ya, jadi apa sih fungsi dari select? Jadi fungsi dari select itu adalah untuk mengambil data ya dari sebuah tabel atau di dalam basis data. Dan biasanya perintah select itu juga menggunakan klausa dari where ya, di mana kita bisa menggunakan where di sini untuk filter data. Jadi kalau kita tidak menggunakan where, hanya menggunakan select, berarti data yang ada di dalam tabel itu akan tampil semua. Ya, tapi kalau kita menggunakan where, contoh where kodenya berapa 01, berarti dia hanya menampilkan data yang 01. Seperti itu. Ya. Contoh penggunaannya. Perhatikan script di sini, ya. Select ya, nama ya, fieldnya apa? Select nama, koma usia. Jadi di sini ada 2 field, nama dan usia. From ya, dari tabel mana? Tabel pasien. Where, di mana ya? Isi dari field polynya adalah penyakit dalam. Ya, berarti kita nanti akan menampilkan 2 field, yaitu field nama, usia dari tabel pasien yang dimana polynya adalah penyakit dalam. Ya, itu penggunaan dari where, ya, select dan where. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah insert. Nah, insert ini perintah yang digunakan untuk menambah data baru ke dalam tabel. Ya, jadi kalian menggunakan insert untuk menambah data. Ya, atau menambah record. Ya, record data. Biasanya perintahnya seperti ini. Insert into, script awalnya ya, insert into, tabelnya apa? Tabel pasien. Kita harus menuliskan dulu nama tabelnya. Ya, tabel pasien. Lalu fieldnya apa saja? Di dalam tabel pasien itu ada field nama, usia, dan poly. Ya, ada 3 field ini. Lalu value-nya ini adalah isinya. Isinya mau apa? Nah, tabel nama diisikan dengan Rika. Ya, jangan lupa ditambahkan tanda petik karena dia string. Ya, ingat yang seperti yang Ibu sampaikan, kalau misalkan mau menambah data, kalau datanya variabelnya string, berarti harus tambah petik. Ya. Oke, selanjutnya adalah usia. Karena usia ini tipe datanya adalah integer, berarti pada saat penginputannya ya, tidak usah ditambahin petik. Langsung saja 30 seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya adalah poly. Poly ditulis di sini insertnya adalah penyakit dalam. Ya, jangan lupa dikasih petik. Nah, ini adalah script dari insert. Ya. Selanjutnya script update. Nah, seperti yang kita bayangkan update, di mana update itu pasti adanya perubahan data atau perubahan dari record. Yang tadinya kita sudah masukkan ke dalam insert, ya, kita rubah data tersebut sesuai dengan perubahannya, ya. Contoh di sini perubahannya menggunakan kata where, ya. Di mana contoh penggunaannya? Perhatikan scriptnya, update
Pertama adalah nama tabelnya, pasien, lalu set. Apa yang di set? Di setnya adalah nama polinya. Ya, kalau tadi kita mengisi penyakit dalam, nah kita rubah, kita set lagi polinya menjadi poli gigi. Ya, where namanya adalah Rika. Berarti di mana kita mengupdate tabel pasien, kita rubah set polinya menjadi gigi, ya. Where-nya di mana namanya adalah Rika. Seperti itu ya, kalau untuk update ya. Oke, selanjutnya adalah delete. Ya, perintah terakhir adalah delete. Di mana delete itu adalah untuk menghapus, ya. Jadi record yang tadi insert yang sudah kita masukkan ke dalam database, kita hapus menggunakan perintah delete. Ya, menggunakan perintah delete. Nah, contoh di sini ya, delete menggunakan where. Contoh penggunaannya adalah delete from dari data mana? Database mana, namanya adalah pasien. Where di mana usianya kurang dari 25. Berarti otomatis dia akan menghapus di tabel pasien di mana usianya kurang dari 25. Ya, jadi penggunaan delete dan penggunaan where ini adalah contoh dari perintahnya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk lagi untuk perintah penyisipan data. Ya, jadi Ibu ada memasukkan untuk beberapa 3 perintah untuk menyisipkan data. Menggunakan insert, ya, awalnya ada insert sama tabelnya pasien. Di sini variabel atau fieldnya menggunakan nama, usia, dan poli, ya. Value-nya di sini ada Rika, Sinta, Okan, ya. Di sini juga ada usianya, ada penyakitnya, ada 3 penyakit, ya. Penyakit dalam, bedah, dan gigi. Berarti akan ada 3 record di dalam data itu, ya. Selanjutnya, Ibu mau mengubah menggunakan update di sini. Ya, dengan perintah update pasien set poli yang tadinya Okan mungkin ya. Okan di sini menggunakan polinya gigi, di sini Ibu rubah menjadi bedah. Ya. Nah, penggunaannya adalah pasien update set poli sama dengan bedah, where namanya adalah Okan. Ya, contoh, misal nih Ibu mau rubah lagi namanya Rika. Ya, namanya Rika. Penyakit dalam Ibu rubah menjadi gigi. Berarti update-nya menjadi apa, Nak, perintahnya? Update pasien set poli sama dengan gigi where ya, namanya Rika. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu tadi masuk perintah untuk update. Selanjutnya adalah perintah delete. Ya, perintah delete. Di mana di sini perintah delete-nya adalah delete from pasien where namanya adalah Sinta. Berarti dia akan menghapus pasien dengan nama Sinta. Ya, coba Ibu contohkan lagi. Ibu mau menghapus namanya Okan. Berarti delete-nya bagaimana? Delete from pasien where. Iya, seperti itu ya perintahnya ya. Oke, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa dipahami berarti selanjutnya
Oke, praktikum tadi sudah semua? Oke, selanjutnya ya, berarti Ibu akan merefleksi untuk pertemuan hari ini ya. Oke, pertanyaan pertama, apa yang membuatmu tertarik dalam pelajaran tadi? Oke, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, Ya, silakan Khalid. yaitu proses manipulasi data yang menggunakan script DDL dalam memasukkan data dan mengubah data. Oke, ya. Oke, betul ya. Jadi tadi tuh kalian sudah praktikum mengenai perintah-perintah DDL, ya, memanipulasi data, insert tabel, ya, update, delete maupun select, ya. Oke. Selanjutnya pertanyaannya, apa yang terpenting yang Anda pelajari hari ini? Yuk, apa yang terpenting? Saya, Bu. Ya, silakan Cindy. Jadi, Bu, yang terpenting itu kita harus menghindari kata-kata script yang salah digunakan di manipulation data karena bisa mengakibatkan error. Ya, betul sekali ya. Jadi fatal sekali ketika kita menuliskan skrip salah ya, akan terjadi error. Ya, ketika error itu terjadi berarti data itu tidak berhasil diproses. Contoh, misalkan kita salah menginputkan atau perintah DDL-nya insert ya, tapi salah misalkan yang harusnya tadi field-nya menggunakan varchar, berarti inputannya harus menggunakan petik, tapi kalian tidak memasukkan petik, nah akan terjadi error. Ya, itu harus dihindari. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, berarti pertanyaan selanjutnya. Ide apa yang kamu dapatkan setelah pelajaran hari ini? Yuk, idenya apa nih? Saya, Bu, Ya, silakan Haris. membuat proyek database kesehatan yang sederhana, Bu. Oke, bagus banget ya. Ya, jadi setelah mata kuliah ini, teman kalian ini mempunyai ide ya bagaimana membuat proyek tentang kesehatan tapi yang sederhana dulu ya. Nanti bisa dikembangkan untuk berikutnya. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya dari Ibu. Bagian mana yang ingin dipelajari lebih lanjut dan mengapa? Ya, oke, silakan Rokaya. Bagian manipulasi proses datanya supaya terbiasa memanipulasi data pada database. Ya, oke, betul sekali ya. Kenapa kita harus terbiasa memanipulasi data? Nanti kalian akan memegang sistem kesehatan di mana kalian harus tahu nih bagaimana memanipulasi data itu. Ya, jadi ilmu hari ini itu bisa kalian pakai untuk nanti kerja. Paham ya? Oke, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelumnya, ya oke. Silakan Bren. Dimulainya post-test ini, Bu, jam berapa ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi dimulainya post-test ini nanti akan saya settingkan nanti malam ya, waktunya fleksibel, silakan kerjakan. Linknya nanti akan saya kirim ke dalam grup WA. Ya, oke. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Oke. Nah, untuk absensi nanti akan Ibu inputkan ke dalam Sepima ya. Jadi nanti kalian akan Ibu anggap hadir, nanti Ibu inputkan. Oke, ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada berarti terima kasih untuk hari ini ya. Jadi kesimpulannya kalian sudah belajar namanya memanipulasi data ya. Kalian sudah tahu caranya bagaimana memasukkan data, update, delete dan menampilkan data ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya untuk hari ini ya dan ke depannya. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu di minggu depan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini adalah nilai yang diperoleh atau rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil post-test mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan yang sudah kita pelajari, di mana mengalami peningkatan. Sebelumnya pretest nilai mahasiswa rata-rata 35%, kemudian setelah melakukan perkuliahan, kegiatan praktikum melalui pembelajaran modul dan melakukan latihan dan tugas praktikum, nilai anak-anak post-test rata-rata adalah 72%. Kalau dilihat nilai rata-rata post-test mahasiswa di atas 70%. Dan kalau dilihat pertanyaan yang diberikan sesuai dengan materi yang disampaikan melalui tayangan PPT maupun pengerjaan modul praktikum, sehingga rata-rata mahasiswa berhasil menjawab dengan benar. Sekian paparan penjelasan nilai post-test.